Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Raibek Nata Negara di acara Sosial Misteri Channel. Sekarang saya akan memaparkan tentang pantai selatan atau dinamakannya juga Ratu Nyai Roro Kidul. Dan ingat, jangan nonton video ini sendirian. Alhamdulillah sekarang kedatangan teman saya Kang Deni. Sekarang kita akan memaparkan tentang misteri pantai selatan atau dinamakannya juga Ratu Nyai Roro Kidul. Alhamdulillah banyak komen dan pengen membahas tentang pantai ini. Oke Kang Deni, kita langsung aja. Gimana, sehat Kang Deni? Alhamdulillah Kang. Gini Kang, saya mau bertanya tentang mitos Ratu Selatan. Apakah itu sama dengan Sabdo Palon? Ya, Assalamualaikum teman-teman misteri. Sebenarnya mitos Ratu Pantai Selatan itu lebih tua, bahkan di zaman Diponegoro sendiri adanya tentang mitos Ratu Pantai Selatan itu. Iya. Nah, memang salah satu yang kemudian kalau saya mendengar dari beberapa pengageng Ratu Pantai Selatan itu kan Putri Pajajaran, bukan dari Jawa. Dia Sunda, Putri Pajajaran. Nah, yang kemudian minta izin pada ayahnya untuk menghuni pantai selatan sebagai jin. Iya. Nah, dia bisa kembali jadi manusia kalau ada yang meruat. Meruat itu dalam arti mengobati. Betul. Nah, cerita ini sepertinya lama berkembang sejak masa sebelum Pramataram. Berarti waktu dulu udah ada gitu ya? Udah ada bahkan sebelum zaman Diponegoro. Sehingga kan waktu itu kemudian Senopatinya itu berhasil mengalahkan pasukan Pajang yang menyerbu. Dikatakan ia bantu oleh Ratu Selatan karena waktu itu terjadi gempa dan tsunami kalau menurut penelitian seorang arkeolog itu. Kemudian mitos ini kemudian dipertahankan dengan maksud untuk melegitimasi bahwa orang Jawa itu mungkin kalah di pantai utara. Iya. Nah, pada tahun 1512 Patih Unus itu kalah dari Portugis. Kemudian pada tahun 1528 Sultan Agung pun kalah dari Belanda di pantai utara, bukan di pantai selatan. Nah, satunya wilayah yang dipertahankan itu selatan. Cuma selatan aja yang dipertahankannya. Ya, jadi semuanya sudah terjamah, cuman pantai selatan itu masih belum terjamah, harus dipertahankan. Nah, kemudian ini dijaga betul kan cerita ini. Kalau melihat luar biasanya dakwahnya Pangeran Diponegoro itu, di dalam babadnya beliau bercerita untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang jin gitu. Iya, betul. Jadi kalau di babad itu Diponegoro itu menceritakan Ratu Selatan itu ratu dari kalangan jin. Bahkan waktu itu katanya Ratu Pantai Selatan memberikan tawaran bantuan kepada Pangeran Diponegoro untuk memerangi Belanda, tapi Diponegoro menolak itu, mengatakan seperti ini, ibu, ini adalah tugas manusia untuk berjuang di jalan Allah, menang atau kalahnya yaitu urusan Allah. Ibu tidak perlu membantu saya, karena kalau ibu membantu saya justru akan menjadi aib bagi ibu dan aib bagi saya. Jadi beliau di sini coba meluruskan tentang pemahaman orang. Kita ini tidak perlu meminta bantuan jin apapun bentuknya. Jadi tugas kita tuh berjuang, bukan menang, bukan kalah. Ya hasilnya tuh berserah kepada Allah. Seperti itu. Jadi mempertahankan pantai selatan karena hanya itu wilayah yang belum terjamah. Makanya mitos ini dipertahankan sampai sekarang. Dan dijaga juga ya? Iya, harus dijaga seperti itu. Terus ini Kang, tapi apa itu metafora
atau ya nyata kemarin di Penegoro ketemu sama Nyi Roro Kidul itu nyata atau di mana? Itu metafor. Oh, metafor. Beliau bertemu dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan itu metafor, bukan secara langsung. Metafor itu seperti bayangan atau bayangan batin lagi. Jadi bukan karena langsung bertemu dengan Pangeran Diponegoro, itu hanya metafor. Jadi seumpamanya untuk menjaga keangkeran atau pantai selatan karena belum terjamah. Waktu itu Belanda Portugis tidak terjamah pantai selatan, makanya mitos ini dipertahankan sampai sekarang, yang bermaksud untuk menjaga keelokan, kearifan, dan kesejahteraan laut pantai selatan. Kan hasilnya juga kita manfaatnya buat manusia juga seperti itu. Oh, berarti ceritanya begitu ya. Terus kan yang ini nih ada WA lagi masuk, katanya kononnya kalau pakai baju hijau itu dapat musibah kalau kita main di pantai selatan itu, atau gimana itu, fakta atau mitos? Khususnya yang saya tahu itu kan orang Bandung. Orang Bandung tidak boleh memakai baju warna hijau. Nah, itu sebenarnya mitos. Karena sebenarnya tuh kesalahan dari kita sendiri, kesalahan dari manusia sendiri. Jangan gegabah, harus ingat yang sompral gitu ya. Sompral. Jadi kita harus menjaga alam juga, apalagi laut, ada ombak, ada air. Dan kalau kita sompral berenang ke dalam laut tanpa kita bisa, ya mungkin tenggelam juga gitu ya. Jadi jangan logikanya gitu aja ya. Jadi jangan menyangkut pautin dengan misteri atau mistik ya. Mistik, mitos ini jangan pernah memakai baju warna hijau ke pantai selatan, itu mitos. Bisa disebut musyrik kalau percaya dengan itu, karena kita mempercayai suatu mitos dan dikembangkan sampai sekarang. Nah, seperti itu kan, itu hanya mitos saja. Ya, terus kan ini Ratu Pantai Selatan merujuk pada dua nama. Dua nama itu siapa aja gitu kan? Dua nama, ada Kanjeng Ratu Pantai Selatan, ada Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Kalau Kanjeng Pantai Selatan itu Ratu. Nah, yang kita omongkan sekarang, itu patihnya, yaitu Nyi Roro Kidul. Nah, itu jadi Nyi Roro Kidul patih. Kalau Kanjeng Ratu Pantai Selatan itu asli ratunya dari bangsa jin. Terus ini kan kononnya katanya Ratu Nyi Roro Kidul ada tempat di hotel di sekitar Sukabumi. Apakah benar? Ada tempatnya gitu khusus atau gimana? Biar jelas gitu, biar nggak ada salah paham atau gimana. Ya, ada sih, kamarnya 308 kalau tidak salah. Bahkan penjelasannya juga ada, penjelasan Ratu Pantai Selatan ada. Bahkan dari cerita saya pernah mendengar ada suatu kebakaran satu bangunan yang hanya satu kamar itu tidak terbakar, yaitu kamarnya Ratu Pantai Selatan. Ya, mungkin keajaiban Tuhan juga. Kita kembali lagi kepada Tuhan kita masing-masing, kembali lagi kepercayaan kita masing-masing, bahwa memang ada bangsa jin. Cuman kita kembali lagi kepercayaan kita masing-masing, jangan musyrik. Tetap apapun daya dan upaya, hanya Allah yang lebih besar. Ya, makanya buat teman-teman juga yang di sana yang dengerin video ini, yang namanya pantai, mau pantai di Pangandaran atau mau pantai selatan, kita harus dijaga, atau juga kita harus dilestarikan, jangan dikotori. Kita udah makan, kita sampahnya buang kemana aja. Itulah contoh kecilnya mungkin ya. Jangan bikin rusak tempat itu, bahwa tempat itu memang itu warisan leluhur dari dulu, kita harus jaga. Bagus kan kalau nggak ada sampah-sampah berceceran di pantai, enak mungkin kita melihat pemandangan ya. Buat
teman-teman, cerita ini sekian dulu dari saya. Terima kasih buat Kang Denny. Ya, sama-sama Kang. Semoga Kang Denny sehat walafiat. Amin, amin. Dan buat teman-teman yang mau punya cerita atau mau di-review sama kita di channel ini, silakan komen atau telepon aja ke official kita, channel kita. Sekian dulu cerita dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.